Kalau tentunya sih pasti untuk teknologi pengembangannya, untuk Ya. fittingnya itu juga kita pasti dengerin banget seperti yang tadi saya bilang kan dari untuk pengembangan itu pasti bener-bener denger banget feedback dari atlet atau pemain itu sendiri kayak gitu. Ya. Berbicara brand yang satu ini tidak terlepas dari konsistensi dan dominasinya di pentas dunia olahraga sejak 1928. Berawal dari Bavaria, Jerman, akhirnya tiga garis ini mencoba mendominasi semua elemen dari olahraga. Dan juga akhirnya kita bisa mengenal atlet-atlet top sepak bola yang betul-betul sangat terkenal. Bersama saya, dengan hormat saya perkenalkan Mas Kevin Pratama dari Adidas Indonesia. Iya, halo Mas. Gimana kabarnya Mas Kevin? Baik-baik. Pertanyaan langsung nih Mas, mau jawab langsung aja. Ini pandemi ini untuk Adidas Indonesia seperti apa nih Mas? Kalau untuk ngomongin pandemi gini ya bisa dibilang sih cukup mempengaruhi ya. Iya. Karena kan emang dengan adanya pandemi ini kita ada batasan-batasan ya gimana kita olahraga. Betul. Terus ya kayak gimana ke kantor. Jadi ya kita harus adapt sih untuk supaya gimana kita hidupin new normal ini ya. Hmm. Di tengah pandemi ini kan kita masyarakat masih rutin olahraga, bahkan yang menariknya sebenarnya outdoor activities tuh malah meningkat gitu ya. Kalau bisa melihat dari sisi brand, Adidas melihat fenomena ini seperti apa nih? Sebenarnya sih kalau kita lihat emang dari olahraga sih sebenarnya kalau kelihatan kan ya kayak Hmm. dari sepeda itu entusiasnya makin naik banget ya. Terus ya kayak lari, cuman kan emang ada beberapa batasan. Hmm. Cuman emang kayak kalau saya lihat sih masyarakat malah lebih aware ya kalau untuk olahraga gitu kayak mereka meningkatin imun juga dianjurkan kan ya supaya Betul. kita imun kita naik terus Ya, ya ya, ya. sebenarnya ada juga sih saya sempat baca juga di jurnal CDC ya Mhm. itu jadi kayak bukan jurnal CDC, Jurnal Sports and Science ya, Oke. 2019. Jadi dengan olahraga itu bakal ningkatin imun, terusnya mengurangi resiko dari penyakit, Mhm. sama juga dia meningkatkan supaya kita nggak kesehatan mental, Pak. Kayak gitu. Nah, ini yang sangat menarik nih. Saya yakin ya semua industri dan juga semua hal yang ada di dunia ini di tengah pandemi ini mereka nggak bisa ngerem juga kan. Ada beberapa hal yang mungkin kita bicarakan, mungkin mereka mau mencoba untuk meluncing teknologi terbaru gitu ya. Kayak misalnya mungkin salah satunya juga Adidas kan merilis koleksi Adizero misalnya. Nah, kira-kira selain itu terobosan teknologi apa lagi nih Mas Kevin yang mungkin yang sudah dilakukan atau yang sedang direncanakan oleh Adidas nih? Kalau dibilang Adizero itu kan dari kategori lari ya, Ya, untuk ya, running ya. ya. Kita sih baru-baru ini kayak tanggal 12 Agustus kemarin, tepatnya ya, Ah, kita ada launching itu namanya 4D Forward. Jadi 4D, sepatu oke. teknologi baru Ya, itu ya, ya. dengan teknologi, jadi dia punya midsole-nya itu dari teknologi digital light synthetic yang dibuat dari midsole-nya itu jadi kayak di print dari 3D gitu. Jadi itu membantu supaya pelarinya itu melaju lebih kencang kayak Oke. gitu. Itu untuk 4D forward ini bisa dipakai untuk berlari gitu. Mhm. Jadi selain 4D forward ini kita juga punya satu lagi 4D forward pulse jadi namanya. Jadi kalau yang pulse itu bedanya itu ada campuran teknologi. Jadi kalau yang bawa yang 4D forward itu kan full midsole-nya itu dari yang teknologi printed 3D itu. Kalau yang 4D forward plus campuran sama EVA kayak Oke. gitu. Jadi Ini sebenarnya kalau di-compare sama Boost misalnya yang terakhir itu. kalau di compare boost tentu kita nggak bisa bandingin kayak apple to apple gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk 4D forward ini teknologi kita yang terbaru kayak gitu. Jadi itu yang memberikan kayak ada daya dorong saat Hmm, berlari kayak mhm. gitu. Oke. Dalam menciptakan sebuah produk, Adidas kan pasti saya yakin juga selalu melakukan riset ya. Dan untuk mengembangkan teknologi yang paling terkini gitu. Nah, kalau misalnya bisa diceritain nggak sih sebenarnya Mas, kalau misalnya proses detail pembuatan sebuah produk Adidas tuh? Kalau proses pembuatannya ya secara umum aja Ya, sih secara mungkin umum. saya tahunya aja. Kalau secara umumnya itu pasti kita yang paling pertama itu kita mendengar gimana kebutuhan dari atlet ya. Ya. Jadi gimana atlet itu supaya menunjang performa dia. Jadi kan kita supplier untuk equipment dia seperti dari sepatunya, dari apparelnya kayak gitu. Jadi selain itu kita juga punya tim research and development yang juga nganalisis dan eh, juga jadi memadukan gitu ibaratnya teknologi terusnya juga
melihat kebutuhan dari atlet supaya mereka mencapai yang performa maksimalnya itu gimana. Secara umumnya sih seperti itu ya. Terusnya kita lihat lagi terusnya dibagi kayak dari kategori running, basketball, football kayak gitu-gitu. Oke, dan itu semua teknologinya sebenarnya bisa di-apply ke semua cabang ya sebenarnya ya. Kayak tadi yang semacam yang tadi 4D itu juga Untuk saat ini untuk 4D itu saya lihat sih masih di running. running ya. Oke. Kayak gitu ada di originals juga. Oh, menarik ya. Nah, hampir semua kebanyakan pemirsanya Akurasi TV ini walaupun kita memang semua mencoba untuk mengcover semua sports, tapi memang sebenarnya banyak dominasi di football. Nah, ini baru pasti bakal banyak ngobrolin tentang football nih. Nah, kalau misalnya bicara tentang Adidas nih udah pasti nggak terlepas juga dari sepak bola gitu. Pemain bintang dunia di dalam dan luar negeri. Ini udah kalau pakai produk Adidas sudah pasti nih pilihan juga gitu kan. Dan apalagi kan salah satu top megastarnya kemarin baru boom ya pindah ke klub gitu dengan Messi. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat kategori atlet nih, kalau misalnya Adidas milih pemain tuh seperti apa sih, Mas? Kalau pastinya sih pemilihan pemain yang kita support itu pasti kita ngelihat atlet atau pemain itu yang pasti yang love love this brand ya, love Adidas itu sendiri. Terusnya mereka juga eh, suka dengan produk-produk Adidas kayak gitu. Oke. Selain itu juga yang kita cari juga bukan creator yang influential aja sih. Jadi kita juga cari yang benar-benar hubungan yang genuine gitu. Jadi emang dari atlet dan itunya juga benar-benar feel feel Adidas itu sendiri kayak gitu. Di football sekarang ada berapa silo, Mas ya? Untuk saat ini sih, jadi kan tadinya kita ada 4, Oke. kayak Predator, terusnya Copa, X, sama Nemesis ya. Mulai di bulan Juli ini, yang pack terbaru keluar itu Nemesis kita hilangkan. Oh, oke. Jadi kayak kalau dilihat Lionel Messi itu, tadinya kan dia pakai Nemesis. Mulai di season baru yang ini dia akan pakai ke yang X. Jadi dia seperti balik lagi ke dulu ya. Oh, gitu Kayak ya? gitu ya. Bisa dilihat kan kalau ada training-trainingnya dia udah mulai pakai X yang warna merah tuh. Oke. Kayak gitu, yang speed flow. Oke, nah kalau misalnya tapi kembali lagi dari tadi silo yang disebutin, pasti yang top of mind-nya melegenda, oke lah semuanya sekarang ada beberapa perubahan nama ya, mungkin Copa yang mungkin salah satunya juga yang legacy, tapi yang paling mau saya bahas tuh karena peminatnya banyak banget nih, malah menjadi legacy juga itu Predator gitu ya. Menurut Mas Kevin kenapa nih Predator ini bisa sangat diminati ya? Mungkin sih sebenarnya kan kalau Predator itu ngomong udah dari yang benar-benar franchise silo kita yang dari lama ya. Iya. Dipakainya juga udah dari pemain-pemain seperti kayak contohnya David Beckham, Betul, terus ya betul. Zidane. Makanya mungkin itu udah jadi top of mind sih. Jadi customer juga kita lihat juga Predator itu masih kuat banget kalau dicari di sama customer-customer dimanapun kayak gitu. Dan sekarang juga banyak juga di recreate ya, maksudnya dari sisi Predator juga yang lama-lama dibuat remake lagi ya. Oh iya, itu sih yang untuk yang produk-produk hype-nya ya. Kayak gitu ya, betul. Nah itu memang peminatnya kalau di sini kalau kolektor, terutama jangankan di luar negeri ya, mungkin banyak sekali kolektor sepatu sepak bola di Indonesia sendiri. Kalau udah pakai Predator tuh biasanya udah kayak langsung di spotlight gitu. Saya kebetulan juga masih main bola, Oke. masih punya juga sepatu Predator ya. Kalau udah naikin ke sosmed tentang Predator pasti ada yang komen tuh, bahkan dikomentarin pemain-pemain. Nah, eh, kita ngelihat dari teknologi tadi nih Mas, kalau sepatu sepak bola kan juga sebenarnya di Indonesia nih kalau ada curhatannya atlet karena katanya kaki orang Indonesia tuh beda, lebih Lebar lebar. ya. Ya, oke. Sedangkan Adidas Ya, kan benar-benar. sepatunya mungkin juga sekarang mungkin terutama mungkin wah sekarang sepatu susah masuknya nih gitu karena ramping gitu. Kriteria dari sisi pembuatan atau sepatu sepak bola itu apakah memang ada request nggak sih sebenarnya dari pemain kelas dunia gitu sebenarnya untuk membuat melahirkan sebuah sepatu? Oke, kalau tentunya sih pasti untuk teknologi pengembangannya, untuk Iya. fittingnya itu juga kita pasti dengerin banget seperti yang tadi saya bilang kan dari untuk pengembangan itu pasti bener-bener denger banget feedback dari atlet atau pemain itu sendiri kayak gitu. Jadi setiap sepatu yang kita kembangkan yang atau yang kita launch sekarang itu pasti udah mengikuti juga sama perkembangan zaman kayak sebenarnya kan cara bermain football kayak sekarang itu juga berbeda-beda ya. Maksudnya udah lebih maju lah dari yang dulu gitu ya. Iya. Nah, kalau kita ngomong masalah favorit nih, yang atlet pakai
Adidas yang pemain sepak bola yang diidolai siapa nih? Yang paling diodolain mungkin yang paling nomor satu yang paling hebat juga Lionel Messi ya. Kayak gitu. Cuman saya suka Messi, terus saya kayak Muhammad Salah juga di Liverpool kan juga seperti yang Mas Dika suka kan. Terusnya sama Son Heung-min juga saya lumayan suka sih, kayak saya follow kayak untuk dia punya sosial media atau dia punya permainannya juga gitu. Sekarang semuanya pakai X tuh ya tadi. Nah, kalau kita bicara nih secara histori, dulu tuh juga tim nasional Indonesia sempat pakai jersey aparel Adidas. Bahkan juga sekarang juga tetap masih menjadi salah satu di kolektor jersey, nilainya tinggi-tinggi tuh. Kalau kalau ada yang mau jual gitu misalnya. Kira-kira gimana nih Adidas Indonesia melihatnya juga, apakah ada kemungkinan kembali lagi terlibat dalam sepak bola Indonesia nih misalnya? Khususnya timnas, khususnya. Kalau itu saya lihat sih untuk saat ini belum ya. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu. Soalnya kan kita ngikutin arahan juga, dan mungkin untuk sponsorship seperti itu sih kita menunggu sih. Cuman kalau saya lihat sih untuk saat ini belum ya, belum ada. Oke, jadi termasuk juga dengan klub-klub Indonesia juga belum ya. Oke, nah saya mau melihat sekarang dari sisi hype-nya juga. Kalau misalnya Adidas di mata Mas Kevin melihat pecinta olahraga di Indonesia secara keseluruhan juga, terutama sih sepak bola juga sih. Itu gimana sih Mas sebenarnya terhadap konsumer, terhadap ke melihatnya ke Adidas? eh Sebenarnya kita lihat itu untuk euforia football sih pasti di Indonesia salah satu yang terbesar ya. Gitu Kalau ya. kita lihat kan di Indonesia kan ini kan kayak olahraga itu paling satu kalau nggak badminton pasti sepak bola Iya, gitu iya. kan. Jadi kita lihat sih lumayan optimis dengan sepak bola di Indonesia kayak gitu. Oke, tapi lari juga sekarang udah top, Ya, mungkin top 2, lari top 3. juga lari juga kita lihat lumayan salah satu yang kategori yang lumayan maju ya. Banyak banyak masyarakat juga sangat minati lari juga kan. Oke. Saya sendiri juga lari sih. Oh ya? Ya, Wah, rutin, Mas. rutin. Udah maraton? Udah untuk Ceritain sedikit dong, gimana? Di maraton kemana, di mana aja nih? Saya pecah Virgin Marathon itu terakhir di Bandung sih. Oh. Ya, tahun 2000 sebelum pandemi. Sebelum Gitu, pandemi. ya. Berarti sekarang pandemi juga masih rutin lari. Masih untungnya ya dengan prokes sih. Olahraga utama kayaknya. Iya, Ya. Nah, menurut Mas Kevin juga nih, kalau misalnya kita ngelihat bicara masalah tren pakaian olahraga ini kan juga nggak ada habisnya juga ya. Dari Adidas sendiri melihatnya di Indonesia terutama marketnya seperti apa ya? Untuk tren ini kita selalu ngikutin teknologi, ngikutin perkembangan sih, kayak gimana arahnya, kayak teknologi-teknologi yang ada kayak gitu yang kita launch.